Perempuan yang dipanggil Bibi oleh Edi hanya tersenyum tulus dan mengangguk. Kemudian ia menggandeng tangan Edi untuk mengajaknya pergi. Edi diajak masuk ke suatu perkampungan yang damai. "Bibi, kita di mana? Edi ingin sekolah di tempat yang bagus seperti itu." Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya Hera di channel podcast Horror Reborn. Percikan air yang mengalir ke tubuh Edi membuatnya meringis menahan perih. Rasa perih tersebut membuat Edi mandi lebih lama dari biasanya. Semalam punggung Edi dipukul menggunakan kayu rotan hingga membekas dan menyisakan luka. Ini bukan pertama kalinya bagi Edi mendapat perlakuan buruk dari orang tuanya. Sebelumnya Edi juga pernah mendapatkan perlakuan serupa atau bahkan lebih keras lagi. Usai mandi pagi, Edi membawa satu ember air masuk ke dalam rumah sesuai permintaan ibunya. Romlah, ibu Edi sedang duduk di depan tungku memasak nasi serta lauk pauknya untuk sarapan. Edi meletakkan satu ember air tersebut di dekat ibunya. Kemudian berjalan menuju kamar untuk berganti pakaian. "Lama sekali kamu mandinya, Edi. Kamu itu anak laki-laki, harus gerak cepat, gigih dan rajin bekerja," ucap Romla dengan suara keras. "Punggung Edi masih perih, Bu, terkena air. Edi tadi mandi pelan-pelan," jawab Edi. "Banyak alasan. Ya sudah, sekarang ganti seragam sekolah, lalu bantu ibu cuci piring bekas masak ini. Ibu mau membantu bapak bersiap-siap ke kebun kopi," Romlah berkata dengan nada tinggi. Begitulah gambaran kehidupan Edi, seorang anak kelas 5 SD yang selalu mendapat perlakuan kasar dari orang tuanya. Tak hanya di rumah saja, namun Edi juga sering dirundung oleh teman-temannya di sekolah. Beruntung Edi adalah anak yang kuat dan tidak mau meratapi keadaan atau membandingkan dengan kehidupan teman lainnya. Setelah mencuci bekas masakan ibunya dengan satu ember air yang Edi bawa, ia bersiap untuk sarapan pagi. Dilihatnya menu hari itu adalah ikan asin bakar, singkong rebus dan sambal. Menu tersebut adalah menu kesukaan Edi, sehingga ia lahap menyantap sarapannya. Matahari belum sepenuhnya muncul, tapi Edi sudah harus berangkat ke sekolah. Jarak rumah Edi ke sekolah cukup jauh. Jika tidak berangkat lebih awal, maka Edi bisa terlambat, mengingat dirinya tidak memiliki sepeda atau kendaraan lain untuk dikendarai. Sepanjang jalan tubuh Edi sedikit membungkuk karena bekas pukulan rotan yang masih membekas. Beberapa teman sekolahnya melewati Edi yang berjalan kaki dengan tatapan kasihan. Mayoritas teman Edi diantar ke sekolah oleh orang tua mereka menggunakan sepeda tua. Tidak banyak anak yang mau sekolah jalan kaki dibandingkan harus sekolah. Anak-anak lain seusia Edi yang rumahnya jauh dari sekolah lebih memilih bekerja membantu orang tua. "Edi, ayo naik, berangkat bareng bapak." Tiba-tiba sepeda tua mendekat ke arah Edi. Ternyata dia adalah guru sekolah Edi. "Tidak usah, Pak," Edi menjawab sambil malu-malu. "Ayo, Nak, nanti kamu terlambat," jawab bapak guru itu lagi dengan sedikit memaksa.
Edi menaiki sepeda bapak guru yang mengajar di sekolah Edi. Jarak sekolah sudah tidak terlalu jauh. Tidak banyak obrolan antara Edi dan guru sepanjang jalan. Namun guru yang rambutnya sudah mulai memutih tersebut menyadari bahwa Edi mendapat perlakuan buruk dari orang tuanya. "Edi di rumah belajarnya sering sama ibu atau bapak?" tanya guru Edi. "Belajar sendiri, Pak," jawab Edi. Kalau Edi bingung dengan pelajaran di sekolah, Edi bisa datang ke rumah bapak untuk belajar tambahan. Guru Edi menawari. "Edi masih belum bisa pelajaran matematika, Pak. Nilai Edi di pelajaran lain juga jelek. Kata ibu kalau nilai Edi jelek, Edi tidak bisa kerja di tempat yang bagus kalau sudah besar nanti. Edi takut ibu sama bapak di rumah marahin Edi terus," jawab Edi polos. Dari cerita tersebut guru Edi tahu jika anak tersebut memiliki tekanan yang cukup berat dari orang tuanya. Dalam hati guru Edi merasa iba. Tapi apa boleh buat, dirinya juga tidak bisa membantu apapun. Sesampainya di sekolah tua yang letaknya ada di perbatasan kampung, Edi langsung turun dari sepeda lalu mengucap terima kasih kepada bapak guru. Dengan penuh semangat, Edi masuk ke kelasnya. Saat Edi masuk ke kelas, seluruh siswa lainnya tertawa terbahak-bahak sambil menunjuk Edi. Akhirnya Edi melihat apa yang aneh pada dirinya. "Edi, lihat tuh baju kamu sobek di bagian pundaknya. Masa masih kamu pakai sih baju begini?" ejek teman Edi. "Iya Edi, kamu sudah tidak punya baju yang lain ya? Hahaha." Teman lainnya ikut mengejek. Edi hanya menunduk malu, kemudian mencari tempat duduknya. Sebenarnya ada ketentuan untuk memakai seragam ketika ke sekolah. Namun mayoritas orang tua siswa tidak mampu membeli seragam. Akhirnya sekolah tidak menuntut anak memakai seragam asal mau tetap belajar. Hari itu guru kelas Edi yang tadi pagi memberi tumpangan pada Edi memberi tugas menghafal perkalian. Satu persatu siswa akan ditunjuk maju ke depan kelas, menghafalkan perkalian sekaligus akan diberi pertanyaan. Edi sangat lemah di bidang matematika. Ia mendapat giliran terakhir untuk maju. Anak-anak lain menatap Edi yang maju ke depan sambil berbisik satu sama lain. Ejekan tersebut mengarah pada keyakinan mereka bahwa Edi jelas tidak mampu untuk menghafalkan perkalian dan menjawab soal dari guru. Benar saja, saat giliran Edi yang maju ke depan, ia hanya bisa mematung, seakan tak mengerti tugas yang gurunya berikan. Gelak tawa siswa lainnya memenuhi seisi kelas. Guru mencoba menenangkan suasana dengan menggedorkan tangan ke papan tulis kayu. "Semuanya Bapak harap diam. Hargai teman kalian yang mau maju ke depan," ucap Pak Guru. "Maaf ya Pak, Edi belum bisa menghafal perkalian," ucap Edi penuh sesal. "Tidak apa-apa nak, nanti di rumah kamu hafalkan lagi ya. Besok kamu setor ke Bapak langsung di kantor," jelas Pak Guru. Siswa lain tidak lagi tertawa karena takut dimarahi oleh guru di kelas. Setelah pelajaran selesai, Pak Guru menjelaskan bahwa ada program les tambahan yang bisa diikuti oleh para siswa setelah pulang sekolah. Tiap pertemuan akan dikenakan biaya seikhlasnya. Boleh juga dibayar dengan bahan pokok. Edi tertarik dengan program yang diberikan oleh Pak Guru. Masalahnya ia tidak mungkin minta uang pada orang tuanya untuk les.
Bahan makanan pokok di rumah Edi juga minim, sehingga ia tidak mungkin membawanya ke sekolah sebagai pengganti biaya les. "Edi, kamu harus ikut les. Nilai kamu kan jelek semua. Masa kamu tidak malu?" ejek teman Edi seperti biasa. "Iya," jawab Edi singkat. Wajah Edi tertunduk saat teman-temannya menyudutkan supaya ia ikut les tambahan. Bukan hanya soal biaya, Edi juga punya tugas khusus tiap pulang sekolah untuk membantu menumbuk kopi. Artinya sudah tidak mungkin bagi Edi mengikuti kelas tambahan tersebut. Kabar bahwa Edi tidak bisa menghafalkan perkalian yang diberikan guru sampai ke telinga orang tua Edi. Teman sekolah Edi yang tinggal di sekitar rumah mengadukannya. Kemarahan orang tua Edi tidak bisa dibendung. Mereka malam itu memarahi Edi habis-habisan. "Anak tidak tahu diuntung. Sudah bagus kamu masih kami izinkan sekolah. Kalau begini caranya, lebih baik tidak usah sekolah lagi. Bantu kami di kebun," bentak ayah Edi. "Maafkan Edi, Pak. Edi janji akan belajar lebih giat lagi." Edi menunduk takut sambil menjawab pelan. "Bapak sama ibu muak sama janji kamu, Edi. Malam ini kamu tidak dapat jatah makan. Belajar sampai kamu hafal perkalian." Bapak Edi mengakhiri, kemudian keluar mengunci Edi di kamar sendirian. Edi duduk di atas dipan beralaskan tikar yang biasa ia jadikan tempat tidur. Ia menangis sendirian, menahan lapar karena belum makan malam. Berkali-kali Edi menggunakan jarinya untuk menghafal perkalian dari guru. Namun bagi Edi sangat sulit. Karena lelah, Edi mulai mengambil posisi untuk tidur. Ia tidur dengan posisi tengkurap karena bekas luka pukulan rotan di punggungnya masih terasa sangat perih. Saat itu Edi membayangkan aneka makanan kesukaannya untuk menghilangkan rasa lapar sambil memegangi perutnya. Tiba-tiba ada cahaya kecil berkilau mendekat ke arah Edi. Mata Edi berbinar melihat cahaya tersebut masuk ke rumah reotnya. Ternyata itu adalah kunang-kunang. Entah kenapa Edi justru terhibur dengan kehadiran kunang-kunang tersebut. Padahal Edi dan teman-temannya sering menganggap bahwa kunang-kunang adalah jelmaan dari kuku orang yang sudah meninggal. "Temani Edi malam ini ya. Edi ingin punya teman," ucap Edi pada kunang-kunang dalam kamarnya. Sambil mulai memejamkan mata, Edi berusaha menghafal perkalian yang ditugaskan oleh guru. Kali ini Edi lebih mudah menghafalkannya meski dalam posisi tidur tengkurap. Sampai akhirnya Edi mulai tertidur lelap dan memasuki alam mimpi. "Edi, bangun. Ayo makan nasi goreng telur." Seorang perempuan cantik seusia ibunya membangunkan Edi. "Kamu siapa?" tanya Edi kebingungan. "Kamu boleh anggap saya ibu, bibi, atau teman kamu. Ini saya bawakan nasi goreng telur." Perempuan tersebut menyodorkan sepiring nasi goreng. Edi langsung duduk tanpa pikir panjang. Ia menarik sepiring nasi goreng tersebut lalu memakannya dengan lahap. Sudah lama ia tidak makan nasi goreng telur kesukaannya. Setelah nasi goreng tersebut habis, Edi baru menyadari bahwa ia sudah memakan makanan pemberian orang asing. Maaf Bi, maaf kalau Edi makan sebelum mengucap terima kasih."
Bibi ini temannya ibu saya ya? Bibi masuk dari mana? Tanya Edi penasaran. Perempuan tersebut tidak menjawab. Ia hanya tersenyum lalu beranjak pergi sambil membawa piring berwarna emas bekas nasi goreng. Edi ingin bergerak menahan perempuan yang dipanggil Bibi supaya jangan pergi. Anehnya badan Edi tidak bisa bergerak sama sekali. Mulutnya pun juga terkunci. Suara azan subuh membangunkan Edi dari tidur. Ternyata ia hanya bermimpi didatangi Bibi baik hati yang membawakannya nasi goreng. Mimpi tersebut terasa nyata. Bahkan sisa rasa nasi goreng terasa masih menempel di mulut Edi. Ditambah lagi, Edi merasa kenyang meski melewatkan makan malam. Seperti biasa, Edi mengawali pagi dengan membantu orang tuanya sebelum berangkat ke sekolah. Omelan dari orang tua Edi tak terhindarkan pagi itu. Masalahnya hanya sepele, yakni karena Edi dianggap malas-malasan meski sudah membantu semaksimal mungkin. Niat Edi untuk menyampaikan adanya les tambahan berbayar seikhlasnya kepada orang tua, ia urungkan karena takut membuat suasana makin panas pagi itu. Sepanjang jalan Edi menggenggam sabak sebagai alat tulis yang sudah tidak layak dipakai. Ia memikirkan bagaimana caranya bisa ikut les tambahan supaya bisa cepat memahami pelajaran matematika. Sekarang hanya ada satu cara untuk bisa ikut les tambahan, yakni dengan mengintip diam-diam di luar kelas. Tidak banyak yang ikut les tambahan, mengingat mayoritas dari siswa memang berasal dari kalangan menengah ke bawah. Edi tak langsung pulang usai jam pelajaran berakhir. Ia menyelinap ke belakang sekolah lalu duduk di balik dinding papan. Suara guru terdengar dengan jelas menerangkan pelajaran. Karena tidak puas hanya mendengarkan suara, akhirnya Edi mengintip supaya bisa melihat apa yang ditulis oleh guru di papan tulis. Coba sekarang sebutkan jawaban dari perkalian 5 kali 5 sama dengan, tanya Pak Guru di depan kelas. Pak, Edi mengintip Pak. Tiba-tiba ada anak yang melihat wajah Edi sekilas. Edi, kalau tidak mau bayar les jangan ngintip dong, celetuk temannya yang lain. Orang tua kamu tidak mampu bayar les ya Edi, tanya yang lainnya dengan nada mengejek. Kata-kata pedas terlontar satu persatu dari mulut teman Edi. Ada juga anak usil yang sengaja melempari Edi dengan kerikil atau apa saja di depan mereka ke arah Edi. Anak yang lain kemudian mengikuti hingga kegaduhan terjadi. Guru berusaha menenangkan, tapi cukup sulit karena para siswa kompak merundung Edi. Sementara Edi hanya bisa diam tertunduk. Karena kondisi sudah tidak kondusif untuk belajar, akhirnya guru menghentikan pelajaran les tambahan pada hari itu. Edi berlari menghindari teman sekelasnya yang sudah mulai keluar kelas setelah guru menutup les. Ada jalan pintas yang jarang dilewati untuk pulang ke rumah Edi. Ia memilih melewati jalan tersebut supaya tidak bertemu siswa lainnya. Jelas teman-teman Edi akan menghina habis-habisan setelah Edi ketahuan mengintip di luar kelas. Bukan hanya takut berpapasan dengan temannya, tapi Edi khawatir diadukan kepada orang tuanya. Bayangan dipukuli rotan, tidak diberi makan malam, hingga dibentak habis-habisan, membuat Edi takut pulang ke rumah. Edi menangis di jalanan sepi sendirian.
Perutnya keroncongan karena pagi harinya ia hanya makan singkong bakar. Saat Edi kebingungan kemana lagi kakinya akan melangkah, ia melihat sebuah gua. Jika dilihat-lihat, guanya cukup bersih dan terawat, sehingga sementara waktu bisa dijadikan tempat istirahat. Edi kemudian duduk di gua tersebut sambil menundukkan wajahnya. Sabak di tangan Edi masih ia genggam dengan erat, di mana pada sabak tersebut masih tertulis beberapa angka hasil dari pelajaran yang didapatkan di sekolah. Tiba-tiba Edi mencium aroma wangi bunga semerbak. Aromanya yang menenangkan, bahkan membuat Edi tertarik untuk mencarinya. Setelah menoleh ke kanan dan ke kiri, seorang perempuan seusia ibu Edi datang mendekat. Wajahnya bersih, rambutnya lurus dan bajunya bagus, tidak kumal seperti Edi. Perhiasan emas menghiasi tubuh perempuan tersebut dari atas ke bawah. "Kamu tersesat, Nak?" tanya perempuan tersebut. "Tidak, Bi. Saya hanya takut pulang ke rumah," jawab Edi polos dan sedikit gemeteran. "Bagaimana kalau kamu ikut ke rumah Bibi saja?" tawar perempuan tersebut sambil duduk sejajar dengan Edi. "Rasanya Edi pernah melihat wajah Bibi." Edi sedikit menerawang, lalu ia ingat bahwa perempuan tersebut pernah datang ke mimpinya. "Bibi yang pernah datang ke mimpi Edi, kan?" Edi berkata lagi penuh semangat. Perempuan yang dipanggil Bibi oleh Edi hanya tersenyum tulus dan mengangguk. Kemudian ia menggandeng tangan Edi untuk mengajaknya pergi. Edi terhipnotis begitu saja dengan ajakan tersebut tanpa bisa menolak. Ia pasrah dan merasa aman diajak kemanapun oleh perempuan bernama Inggar itu. Karena ingat di mimpinya Bibi Inggar adalah orang baik. Edi masih sesenggukan. Sabak yang ia pegang tertinggal di dalam gua. Ia benar-benar lupa membawanya. Edi diajak masuk ke suatu perkampungan yang damai. Di sana ada bangunan besar dengan dinding bata, termasuk ada sekolahan yang penuh dengan anak-anak belajar. Edi juga heran karena semua anak sekolah di sana sudah mengenakan seragam dan menggunakan buku sebagai alat tulisnya. Ditambah untuk penerangan, di sana tidak lagi menggunakan lampu minyak, melainkan sudah memakai lampu listrik yang belum pernah Edi temukan dimanapun. Saat itulah Edi sangat takjub dan melupakan masalahnya di sekolah ketika dirinya ketahuan mengintip anak les. "Bibi, kita di mana? Edi ingin sekolah di tempat yang bagus seperti itu," ucap Edi. "Tenang Edi, kamu bisa sekolah di sini. Bibi juga akan mengajarkan kamu banyak pelajaran secara gratis," ucap Inggar. "Wah, Bibi baik sekali." Edi kegirangan, kemudian memeluk Inggar dengan penuh kasih sayang. Inggar tinggal seorang diri. Rumah Inggar sangat luas. Edi langsung berlarian di halaman rumah Inggar karena bahagia. Perlahan ia tidak hanya lupa dengan perlakuan buruk temannya di sekolah, tapi juga lupa dengan orang tuanya yang selalu memperlakukannya secara kasar. Inggar sendiri ikut senang melihat Edi bisa langsung merasa nyaman berada di rumahnya. Untuk menyambut kedatangan Edi, ternyata Inggar sudah menyiapkan banyak hal. Mulai dari makanan kesukaan Edi, yakni nasi goreng, lalu ada susu, buah, dan makanan lain. Edi makan dengan rakus.
karena selama ini ia jarang bisa makan dengan bebas dan selalu dijatah. "Enak sekali Bi makanan di sini," ucap Edi setelah makan dan langsung membereskan piringnya. "Kamu suka masakan Bibi?" tanya Inggar pada Edi. "Suka Bi," jawab Edi. "Sekarang kamu boleh makan apa saja yang ada di sini. Selama tinggal dengan Bibi, Edi harus ikut aturan di rumah Bibi ya. Edi harus belajar dengan giat. Nanti Bibi yang ajari." Inggar menyampaikan aturan selama di rumahnya kepada Edi. "Iya Bi, tapi Edi ingin izin dahulu ke Bapak dan Ibu di rumah." "Tenang saja, Bibi sudah meminta izin kepada mereka tadi." Inggar berbohong supaya Edi mau tinggal lebih lama. Edi makin senang. Ia seakan punya rumah baru yang jauh lebih baik dari rumah orang tuanya. Jadwal Edi selama di rumah Inggar cukup padat. Setelah bangun tidur, Edi harus langsung belajar mengaji dan lanjut belajar bela diri. Berikutnya Edi diajarkan materi pelajaran di sekolah oleh Inggar secara langsung. Jam istirahat Edi tidak terlalu banyak. Bahkan tidak ada jam tidur siang. Namun Edi tidak merasa keberatan dan senang diasuh oleh Inggar, seorang perempuan cerdas. Jika membandingkan kecerdasan Inggar dan ibu kandung Edi, tentu jauh berbeda. Karena ibu Edi sama sekali tidak pernah mengenyam pendidikan di sekolah. Ada kalanya Edi diajarkan juga mengontrol emosi supaya tidak mudah marah, sedih dan lainnya. Cara Inggar mengajari jauh berbeda dengan cara guru Edi mengajar di sekolah. Tanpa butuh waktu lama, Edi sudah bisa menguasai banyak ilmu, termasuk materi pelajaran di sekolah yang selama ini membuatnya pusing. Suatu hari Edi bosan dan ingin jalan-jalan di sekitar rumah. Inggar menuruti permintaan Edi. Ia mengantar Edi berkeliling di sekitar rumahnya. Pandangan orang di kampung Inggar seakan tidak senang melihat kehadiran Edi. Agar Edi merasa aman, Inggar memegangi tangan Edi sepanjang jalan. "Bi, Edi takut dilihatin banyak orang. Kita pulang saja ya," ucap Edi lirih pada Inggar. "Iya, Edi kita pulang saja. Kamu jangan takut, ada Bibi di samping kamu." Inggar tetap menenangkan. Berbeda dengan hari sebelumnya. Setelah mengajak Edi keliling kampung, Inggar menjadi lebih risau. Ia mondar-mandir dari ruangan tamu, seakan memikirkan sesuatu. Edi menyadari hal tersebut, tapi ia tidak berani menegur Bibi kesayangannya. Tak lama kemudian, pintu rumah Inggar diketuk. Inggar menatap Edi dan menyuruhnya masuk ke kamar sebelum mempersilahkan tamu tersebut masuk. "Ada perlu apa datang kemari?" tanya Inggar pada tamu yang datang. "Pasti kamu sudah tahu tujuan kami kemari sebelum kamu bertanya. Inggar, kami ingin membawa anak manusia itu keluar dari sini," ucap tamu tersebut. "Jangan, dia disiksa orang tuanya. Teman-temannya juga tidak baik. Dia lebih aman tinggal bersama saya." Inggar menghalangi. "Tidak bisa Inggar, jika anak tersebut mau menjadi bagian dari kita, artinya dia harus benar-benar menyerahkan jiwanya secara utuh. Apakah dia sama sekali sudah tidak ingin bertemu dengan orang tuanya?" Perdebatan terjadi antara Inggar dengan tamu yang datang. Edi mendengarkan diam-diam. Meski masih kecil, ia bisa mencerna apa yang dibicarakan oleh Inggar dan tamu tersebut.
Saat itulah Edi menyadari bahwa ia sudah tidak tinggal lagi di alam manusia biasa. Negosiasi akhirnya Inggar lakukan. Ia berjanji akan mengembalikan Edi kepada orang tuanya dalam waktu dekat. Mendengar pernyataan Inggar, hati Edi sangat sedih. Ia masih ingin tinggal bersama Inggar, tapi di sisi lain juga ia ingin berkumpul lagi dengan orang tuanya. Tamu yang datang ke rumah Inggar sudah pulang. Edi buru-buru duduk di atas ranjangnya supaya tidak ketahuan bahwa ia mendengar diam-diam percakapan Inggar. "Edi, Bibi mau bicara sebentar," ucap Inggar saat masuk ke kamar Edi. "Bicara tentang apa, Bi?" "Jadi 2 hari lagi kamu harus sudah pulang kembali ke rumah orang tua kamu. Nanti Bibi akan antar langsung. Edi masih ingin belajar apa lagi selama di sini?" Inggar bertanya dengan lembut. "Edi masih ingin lebih lama tinggal di sini, Bi. Edi masih ingin belajar lebih banyak hal lagi." "Bagaimana kalau Edi belajar sepak bola saja dengan anak-anak di sekitar sini? Edi kan sudah bisa pelajaran matematika, mengaji dan bela diri," jawab Inggar. "Nanti kalau Edi pulang ke rumah, Edi masih bisa kan bertemu dengan Bibi?" Edi bertanya dengan nada sedih. "Kalau nanti Edi mau bertemu dengan Bibi lagi, ada syarat yang harus Edi lakukan. Nanti malam Bibi beritahu ya." Edi senang karena mendengar bahwa setelah ini ia masih bisa bertemu dengan Bibi kesayangannya. Hari itu juga Edi langsung diantarkan ke tempat latihan sepak bola. Inggar menemani Edi dengan duduk di pinggir lapangan bersama beberapa orang tua yang lain. Mata Inggar sangat tajam dalam melihat potensi anak. Ia kini melihat bahwa Edi punya bakat yang bagus di bidang sepak bola dan harus lebih dikembangkan lagi. Diam-diam di pinggir lapangan, Inggar tersenyum karena akhirnya ia tahu apa yang harus ia ajarkan lebih dalam kepada Edi selanjutnya. Edi yang menyadari bahwa dirinya dikelilingi kaum bunian tidak merasa takut sama sekali. Bahkan ia mulai merasa nyaman dengan mereka, terlebih setelah ia mulai mendalami sepak bola. Inggar yang menyadari sisa waktu Edi tinggal sedikit, merasa enggan melepas anak tersebut kembali ke alam manusia. Sampai akhirnya Inggar mengambil langkah yang penuh risiko, yakni membuka mata batin Edi supaya bisa berkomunikasi dengannya kapan saja. "Edi, Bibi akan ajarkan ilmu terakhir di luar dari ilmu yang selama ini Bibi ajarkan." Inggar membuka pembicaraan setelah Edi selesai latihan sepak bola. "Ilmu apa, Bi?" "Ilmu membuka mata batin. Ada ritual dan pantangan yang harus kamu lakukan sebelum mempelajari ilmu ini. Dengan ilmu yang Bibi berikan, kamu bisa dengan mudah komunikasi dengan Bibi tanpa perlu datang kemari," jelas Inggar. "Wah, Edi mau Bi belajar ilmu itu. Tapi kamu juga harus ingat, Edi, setelah ini kamu bisa melihat makhluk gaib lain yang ingin menampakkan wujudnya. Kamu harus kuat dan bisa menjaga sikap supaya tidak dianggap sebagai orang aneh." "Baik, Edi mengerti, Bi." Ritual membuka mata batin Edi dimulai. Inggar yang sudah mengajari Edi mengaji, meminta Edi menghafalkan beberapa ayat pendek dalam semalam. Pada tengah malam, Edi dibangunkan untuk beribadah dan memohon ampun serta meminta supaya mata batin Edi dibuka demi kebaikan.
Edi mengikuti semua perkataan Inggar. Keinginannya untuk terus berkomunikasi dengan Inggar sangat kuat sehingga Edi menyetujui syarat tersebut. Pantangan yang harus Edi lakukan adalah ia tidak boleh berbuat jahat kepada orang lain dan jangan menggunakan kemampuannya itu dalam hal negatif. Bulan purnama menyinari malam dengan sangat terang. Inggar merasa apa yang diajarkan kepada Edi sudah cukup. Ia memeluk Edi dengan erat sebelum mengembalikan Edi ke rumah orang tuanya. Edi sadar bahwa kebersamaannya dengan Inggar tinggal sedikit. "Bibi jangan sedih, nanti Edi juga ikut sedih," Edi berkata dalam dekapan Inggar. "Bibi tidak sedih, Edi. Bibi bahagia karena Edi sebentar lagi bisa bertemu dengan orang tua," jawab Inggar. "Terima kasih ya, Bi. Sudah mau mengajari Edi banyak hal selama di sini. Edi merasa punya orang tua kedua," Edi berkata tulus. "Bibi juga senang ada Edi di sini, tapi kita tidak bisa menolak takdir. Edi sudah waktunya pulang ke rumah. Setelah ini, Edi jangan malu di sekolah meski tidak bisa pelajaran matematika. Edi bisa perdalam kemampuan Edi yang lain di bidang sepak bola. Buktikan bahwa Edi bisa jadi pemain bola yang hebat." "Baik, Bi. Edi akan selalu ingat pesan Bibi," jawab Edi lagi. Inggar memegang tangan Edi kemudian memberi isyarat supaya Edi memejamkan mata. Edi menuruti permintaan Inggar. Tubuh Edi terasa melayang, tapi matanya tidak bisa langsung dibuka. Kepalanya terasa sangat berat. Sampai akhirnya ia mendengar suara tangisan yang tak asing di telinga, yakni suara tangisan ibunya. Hampir 3 bulan Edi menghilang. Ayah Edi tanpa rasa lelah terus mencari anaknya. Pada pagi hari menyusuri setiap sudut kampung, termasuk di hutan. Lalu pulang kembali ke rumah menjelang petang. Sementara Romlah, ibu Edi terus memegangi sabak milik Edi yang ditemukan di gua. Dengan penuh sesal karena selama ini sering menyiksa Edi. 10 hari saat Edi menghilang, warga kampung ikut membantu mencari jejak Edi. Mulai dari sekolahan, sungai, hutan, semua tempat dikunjungi oleh warga kampung. Lama-kelamaan warga kampung satu persatu menyerah, mencari keberadaan Edi hingga tidak ada lagi yang membantu Bapak Edi mencari anaknya. Ada yang menilai jika Edi diculik makhluk halus. Pendapat lain menyebutkan jika Edi terbawa arus sungai hingga jasadnya tidak lagi ditemukan. Banyaknya pendapat yang muncul tidak membuat orang tua Edi goyah. Mereka meyakini bahwa Edi masih hidup meski hampir 3 bulan lamanya menghilang. Malam itu ketika ayah dan ibu Edi duduk bersandar di kursi kayu sambil menatap lampu minyak di meja, keduanya dikejutkan dengan suara anak batuk dari dalam kamar. Mendengar suara batuk yang sangat khas, Romlah lari ke kamar. Tebakannya benar, ada Edi yang terbaring dan badannya menggigil. Romlah memeluk erat tubuh anaknya berkali-kali sambil mengucapkan kata maaf. Ayah Edi melakukan hal yang sama. Warga kampung yang mendengar kegaduhan dari rumah Edi kemudian langsung berdatangan.
Kedatangan Edi secara tiba-tiba membuat orang tua Edi tidak percaya. Mereka bagaikan di alam mimpi, bisa bertemu dengan Edi kembali. Setiap hari ayah dan ibu Edi selalu berdoa dan sholat hajat supaya Edi ditemukan. Mereka bahkan bernazar tidak akan lagi memperlakukan Edi dengan buruk jika Edi bisa ditemukan. Hingga akhirnya doa orang tua Edi terkabul. Edi kembali pulang ke rumah. "Alhamdulillah, Edi sudah pulang," ucap warga saling memberitahu tiap kali ada yang datang. "Sekarang kita siapkan doa bersama untuk Edi. Tolong panggil warga lainnya ya," ucap Kiai yang juga sudah hadir di sana. Dalam sekejap rumah Edi sudah dipenuhi oleh warga kampung yang menggelar doa bersama. Edi kondisinya masih demam tinggi dan butuh istirahat. Ia belum bisa menceritakan apa yang sebenarnya terjadi dengannya selama 3 bulan menghilang. Hari-hari berlalu. Kondisi Edi sudah mulai pulih. Ia kembali ke sekolah seperti biasa. Tiap kali ditanya temannya kemana Edi pergi selama 3 bulan terakhir, Edi tidak pernah mau menjawab. Ia memilih merahasiakan pertemuan dengan Bibi Inggar di kampung Bunian. Nilai Edi di sekolah mengalami peningkatan. Meski tidak menjadi yang terbaik, Edi juga lebih aktif dengan pelajaran di luar sekolah seperti sepak bola dan lainnya. Orang tua Edi kini sudah semakin sayang dengan Edi dan membiarkan anak sematawayangnya melakukan apa saja yang disuka. Pada malam tertentu Edi selalu menyempatkan mengurung diri dalam kamar. Ia berkomunikasi dengan Bibi Inggar tanpa diketahui orang lain. Orang tua Edi sedikit curiga dengan tingkah aneh Edi setelah menghilang. Namun mereka tidak mau ambil pusing dan membiarkannya asal Edi tidak pergi jauh lagi dari rumah. "Pak, semenjak Edi pulang ke rumah, kenapa dia sering bicara sendiri ya dalam kamar?" Romlah bertanya pada suaminya. "Bagaimana kalau kita lihat diam-diam saja, Bu? Bapak juga khawatir." Kedua suami istri tersebut kemudian mengintip dari celah dinding anyaman bambu kamar Edi. Mata Romlah dan suaminya terbelalak karena dilihatnya Edi sedang tertawa dengan seorang perempuan berambut panjang. Sayang, keduanya tidak bisa melihat wajah perempuan tersebut karena posisinya membelakangi. Terima kasih sudah mendengarkan. Assalamualaikum. Sapunyere pegasimpai, paturai pa tepang deui.